Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bergabung bersama teman-teman dari Rubicon Indonesia semua. Hari ini kita ketemu lagi di langit sore yang cerah di Jogja ini. Dan saya belum tahu nih dari mana aja teman-teman, dan semoga semuanya bisa bergabung dengan koneksi yang cukup stabil dan nggak ada gangguan apa-apa nanti ya. Nah, kemarin seperti biasa sudah kita sampaikan di flyer. Hari ini kita punya bahasan yang cukup menarik, yang cukup hangat ya. Banyak orang membutuhkan dan galau tentang topik ini, tapi beberapa ada yang sudah mendapatkan jawaban atau masih banyak yang galau karena belum tahu kira-kira prospek kedepannya seperti apa. Seperti biasa bersama saya, Rizky Ardiantoro, founder Rubicon Indonesia. Kali ini kita akan bersama dengan narasumber kita yang seperti biasa selalu kece, super keren, dan insya Allah selalu resourceful untuk bisa memberikan gambaran-gambaran tentang topik ini dan mungkin sampai ke tips and trick untuk teman-teman semua. Di sini sudah bergabung dari mana aja ya? Let me see. Oke. Saya juga akan ajak bergabung. Nah, ini ajak bergabung sudah siap juga rupanya. Boleh share juga ya teman-teman dari mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rian? Halo. Iya, reset dulu Sudah. kayaknya studio YouTube-nya. Ya, persiapan buat kuliah daring selama 1 semester ke depan. Iya, cuman yang lucu tadi saya sudah siap-siap nih kan pakai kemeja, khawatirnya nanti Pak Rian sudah dengan batiknya. Saya nggak bisa ngimbangin tuh. Ternyata malah kebalikannya, Pak Rian sekarang pakai kaos gitu ya. Begitu saya pakai kaos juga tadi. Ah, saya sebenarnya ini juga ngimbangi Mas Rizky. Biasanya kan pakai kaos. Mm-mm. Mau pakai batik, khawatirnya nanti Mas Rizky pakai kaos. Nah. Oke, rupanya kita punya ekspektasi yang berbeda-beda dan ketemunya kayak gini. Iya, Oke, tapi nggak itu apa-apa. Ini karena ada mencerminkan, usaha untuk saling menghargai. oh ya, ini mencerminkan nilai milenialnya karena kan kemarin sempat kepakarannya di bidang wah ini pegiat BK siswa milenial ya kan gitu. Iya, Jadi pas betul. lah. Oke. Untuk yang belum tahu teman-teman semua, di sini sudah hadir bersama kita Pak Rian Rohmat Hidayat MPD. Beliau adalah dosen bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Beliau kepakarannya saat ini berbicara tentang impact terapi, kemudian impact terapi ya, impact terapi dan juga pegiat siswa milenial gitu. Dan seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa bahasan kita kali ini bahasan yang sudah teman-teman DM jauh-jauh hari, sudah ngasih DM dan komen, Pak kapan dong atau Mas kapan dong sharing tentang lulusan bimbingan dan konseling, nanti gimana prospek kerjanya, kemudian kerjanya apa terbatas hanya di sekolah saja. Nah mungkin belum menjadi kapasitas saya untuk menjawab. Oleh sebab itu kita hadirkan sore ini. Nah, variannya koneksinya belum stabil sepertinya. Jadi masih keluar. Kita coba nanti untuk bergabung kembali. Nah, teman-teman boleh absen dong. Hari ini dari mana aja ya? Karena sebelumnya sudah banyak yang ngetek-ngetek di ini di story kemudian di komen juga. Wah, ini wajib untuk disimak karena kaitannya dengan prospek kerja lulusan BK masa depan. Sekarang kita coba undang lagi beliau bergabung bersama kita. Udah stabil? Udah. Tadi kenapa, Pak? Udah bisa masuk atau Sudah sekarang.
Nah, ini dari Mas Fahmi dari Medan hadir. Sudah. Mbak Rosa dari Surabaya hadir. Dari Aceh, dari Malang, dari Pontianak. Alhamdulillah. Ini sudah menunggu-nunggu paparan dari Pak Rian nih. Pak Rian, nah ini dari Ambon juga datang. Oke. Pak Rian bisa share sedikit dong. Bisa share, mengingatkan kembali. Sebenarnya ranah bimbingan dan konseling itu lulusannya nanti akan kemana nih? Oke, terima kasih Mas Rizky atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rian Rohmadi Dayat. Saya adalah dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas 11 Maret dari Surakarta. Nah, saat kita bicara tentang bimbingan dan konseling, sebenarnya ini adalah kalau secara teori memang terapan dari psikologi di bidang pendidikan. Akan tetapi di Indonesia ini memiliki kekhususan tersendiri, di mana BK di Indonesia itu berada di ranah pendidikan. Makanya di beberapa kampus itu bimbingan dan konseling masuknya di Fakultas Ilmu Pendidikan atau di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, sehingga hal ini membuat rumpun bimbingan dan konseling dan psikologi yang ada di Indonesia itu berbeda. Nah, saat kita berada di lingkup pendidikan, maka saat kita lulus dari S1, maka gelar kita adalah gelar sarjana pendidikan. Nah, ini kalau kita hubungkan misalnya dengan Permendikbud 27 tahun 2008 tentang kualifikasi konselor atau Permendikbud 111 tahun 2014 tentang standar kualifikasi konselor, itu disebutkan bahwa konselor atau guru BK itu dia adalah lulusan dari S1 Pendidikan bidang bimbingan dan konseling dan juga telah mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru BK atau konselor. Ya, jadi secara yuridis posisi bimbingan dan konseling saat kita lulus dari jenjang S1 itu adalah sarjana pendidikan. Gitu Mas Rizky. Nah, ya, ini juga dan ranah kerjanya sebenarnya karena ini sarjana pendidikan dikhususkan memang untuk berada di bidang pendidikan. Nah, tapi menariknya ini muncul standar pendidikan guru. Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa lulusan dari S1 itu tidak bisa otomatis menjadi guru. Kalau dia mau jadi guru, maka dia harus menambah 1 tahun atau 2 semester di dalam kegiatan pendidikan profesi guru. Nah, baru secara yuridis bisa diakui bahwa lulusan S1 plus PPG itu bisa menjadi seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah. Gitu. Jadi secara yuridis misalnya setelah kita S1 terus kemudian kita jadi guru di sekolah, itu faktanya memang kita jadi guru di sekolah tersebut, tetapi belum diakui dari segi perundang-undangan. Maka kita perlu untuk meningkatkan kualifikasi akademik kita, mengikuti yang namanya PPG prajabatan atau PPG dalam jabatan kalau kita sudah menjadi guru. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan dari beberapa teman-teman. Kenapa sudah lulus S1 tapi kok belum bisa jadi guru? Kenapa masih harus nambah pendidikan profesi? Nah, ini mungkin jadi banyak perdebatan, banyak pertanyaan dari teman-teman yang saat ini S1, kenapa tidak bisa langsung menjadi guru? Nah, ini sebenarnya perkembangan atau dari tuntutan zaman.
Kalau kita lihat di profesi lain, misalnya di profesi kedokteran, lulusan dari S1 kedokteran itu menjadi sarjana kedokteran. Dia belum bisa menjadi dokter. Di psikologi misalnya, saat dia lulus dari S1 psikologi, dia menjadi sarjana psikologi. Tidak bisa menjadi psikolog secara langsung. Perlu pendidikan lanjutan kalau dia mau jadi seorang psikolog. Ataupun misalnya di S1 akuntansi. Setelah lulus dari S1 akuntansi, dia tidak bisa langsung menjadi akuntan. Dia harus mengikuti pendidikan profesi dulu agar bisa disebut atau bisa menjadi seorang akuntan yang profesional. Nah, itu sebenarnya yang menjadi pertimbangan kita juga kenapa lulus S1 itu tidak langsung bisa menjadi seorang guru. Karena kedepannya pekerjaan guru ini ya pekerjaan yang akan sangat bergengsi sekali dan juga tanggung jawabnya akan sangat berat kepada para peserta didik kita sehingga saat lulus S1 itu tidak bisa langsung menjadi guru. Harus ditambah dengan pendidikan profesi. Nah, jadi ini dari segi keinginan kita untuk menambah kompetensi dan juga tuntutan dari masyarakat. Nah, memang saat ini itu trennya seperti ijazah S1 itu punya ijazah S1 untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Kalau kita ingin mengembangkan kompetensi kita, maka kita perlu untuk mengikuti kegiatan pendidikan profesi maupun kita ikut yang namanya sertifikasi-sertifikasi atau pelatihan. Begitu, Mas Rizky. Ya, oke. Wah, ini sangat mencerahkan sekali dan sudah sangat komplit ya penjelasannya. Nah, sebelum nanti teman-teman ini mulai ada pertanyaan tadi kan. Nanti kalau bisa ketika sesi pertanyaan dibuka baru teman-teman tanya. Karena kalau tanya sekarang nanti keburu naik ke atas, kemudian pertanyaan jadi hilang, tidak terjawab. Jadi nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Teman-teman siapkan pertanyaannya nanti ketika kita buka gitu ya sesinya. Oke, terima kasih Pak Rian. Tapi kalau berbicara saat ini kita fokus sekolah. Karena nyatanya saat ini sekolah tidak langsung bisa filter yang masuk menjadi katakanlah guru BK di sekolah saya harus yang sudah PPG atau sudah PPK. Karena belum ada personilnya, belum ada calon personilnya dengan kualifikasi tersebut sehingga saya terima aja. Nah, mungkin kebanyakan saat ini yang sudah bekerja menjadi guru kemudian baru ambil PPG atau PPK. Nah, ada ini enggak Pak Rian? Diberlakukannya untuk teman-teman harus PPG dan PPK terlebih dahulu itu mulai kapan standarnya? Karena nanti teman-teman yang mungkin lulus di tahun ajaran ini, apakah mereka sebaiknya langsung ambil PPG atau PPK? Atau langsung aja coba ngelamar ke sekolah terlebih dahulu, baru ambil PPG dan PPK. Gimana tuh Pak Rian? Oke, jadi begini, dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah mencanangkan sejak jauh-jauh hari, misalkan semua guru harus sudah tersertifikasi pada tahun 2014. Tetapi di dalam perkembangannya, karena biasanya kan peraturan undang-undang itu ada jeda waktu sampai dia harus dilakukan secara mengikat. Sebelum jeda waktunya itu datang, peraturannya masih fleksibel. Nah, biasanya peraturan itu akan berlaku terikat itu pada 10 tahun sejak diundangkan. Sehingga kalau 2014 itu sudah diputuskan semua guru harus tersertifikasi, harus sudah mengikuti pendidikan profesi, maka nanti pelaksanaan terikatnya itu mulai tahun 2024. Nah, sedangkan saat ini peraturannya sedang berjalan dan kalau kita lihat sebenarnya di lowongan CPNS misalnya sebagai guru BK ataupun guru-guru yang lain, saat ada satu orang pelamar yang dia sudah punya sertifikat pendidik,
untuk SKB pasti akan mendapatkan nilai maksimal. Ya, Yang tidak punya sertifikat pendidik otomatis ya akan gugur karena memang yang diutamakan yang sudah punya sertifikat pendidik ini. Nah, ya. itu sebagai salah satu bentuk bagaimana pemerintah menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuatnya. Nah, di dalam perkembangannya sampai tahun 2024 tadi, kalau masih ada pengangkatan guru dan lain sebagainya, guru-guru yang masih belum tersertifikasi itu dilakukan PPG dalam jabatan. Jadi sifatnya PPG dalam jabatan ini untuk mengakomodir guru-guru yang diterima sampai dengan tahun 2024 tapi belum melakukan sertifikasi atau belum mengikuti pendidikan profesi guru. Jadi memang dalam perkembangannya ini karena juga pengambil kebijakannya itu banyak, ada yang mengambil yang sudah lulus PPG kalau itu sudah ada, tetapi kalau masih kosong seperti kata Mas Rizky tadi belum ada lulusannya, maka yang diambil yang belum mengikuti pendidikan profesi. Nah, yang belum mengikuti pendidikan profesi ini yang nanti harus diselesaikan dalam PPG dalam jabatan. Gitu Mas Rizky. Oke, thank you. Jadi clear untuk yang lulus tahun ini dan juga yang mungkin akan lulus ya di tahun depannya sudah siap-siap ya dengan kualifikasi tersebut. Kemudian ya mulai merencanakan untuk yang PPG dan PPK. Dan tidak harus langsung ya Pak Rian ya. Tidak harus langsung ya. Oke. Tapi kalau memang niatnya mau jadi guru, silakan ikut PPG Prajabatan mulai sekarang. Sehingga nanti saat Anda menjadi guru sudah tidak perlu lagi jeda di tengah jalan, ikut PPG dulu, harus meninggalkan sekolah. Itu kan istilahnya kayak meninggalkan beban di sekolah gitu. Nah, kalau memang mau jadi guru, ya lebih baik saat ada pendaftaran PPG Prajabatan, itu silahkan ikut. Karena memang sudah niat untuk menjadi guru. Oke, saya tertarik dengan statement tadi. Kalau mau jadi guru, artinya mungkin akan ada peluang yang lain. Tapi kita bahas nanti. Sejauh ini menurut data, prospek kerja teman-teman di bidang bimbingan dan konseling di sekolah masih punya peluang sampai berapa persen, Pak? Karena ketika saya mau masuk bimbingan konseling tahun 2007, nah ini kelihatan tuanya ya, tahun 2007, sudah disampaikan peluang kerjanya katanya 80% saat itu. Nah, saat ini gimana? Oke. Kalau saat ini saya pernah baca data yang terakhir itu tahun 2016. Jadi kita masih kekurangan sekitar 60.000 guru BK untuk SMP, SMA, dan SMK. Dan kalau itu 2016, mungkin dengan adanya pertambahan dan juga adanya guru BK yang pensiun, kurang lebih masih sama, masih kekurangan 60.000 guru BK, baik untuk sekolah swasta maupun sekolah negeri. Tetapi memang kita tidak bisa hanya menunggu lowongan dari sekolah. Misalnya ada di beberapa sekolah guru BK-nya kurang, tapi dia nggak buka lowongan. Sehingga kita perlu cari celah lain, cari sekolah mana yang membutuhkan guru BK, maka kita bisa masukkan lamaran di situ kalau kita mau jadi guru BK. Jadi angkanya kurang lebih di 60 ribuan. Angkanya di 60 ribuan per tahun 2016 dan bisa jadi sampai sekarang pun begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Dan tadi juga bisa cari peluang mungkin tidak hanya di satu sekolah, tapi punya alternatif di sekolah yang lain gitu ya. Punya opsi-opsi lain. Itu berbicara tentang sekolah. Nah, bagaimana ketika bisa nggak sih Pak Rian ternyata ketika selama kuliah saya menemukan passion lain gitu. Saya menemukan passion lain tapi masih ada hubungannya nih dengan kebekaan gitu. Punya kans nggak sih, punya peluang nggak sih ketika saya lulus dengan gambaran karir yang berbeda, tidak hanya di sekolah.
Oke. Gitu. Jadi untuk bimbingan dan konseling itu yang kita pelajari di kuliah itu kan luas. Mulai dari keterampilan komunikasi, kita juga belajar tentang media pembelajaran, media bimbingan, kita juga belajar tentang evaluasi, kita juga belajar tentang konseling itu sendiri, bagaimana membantu orang lain. Maka kita bisa memanfaatkan materi-materi yang sudah kita pelajari sebagai model dasar dari kemampuan kita. Atau kalau kampus biasanya menyebutnya dengan CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Jadi lulusan suatu kampus itu punya keterampilan apa saja. Itu yang dipelajari di perkuliahan-perkuliahan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan evaluasi konseling, pelaksanaan bimbingan, perencanaan, dan lain-lain. Itu yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan diri sesuai passion yang kita miliki, baik itu di dalam maupun di luar sekolah kita. Oke, berarti sah-sah aja ya? Sah-sah saja. Jadi memang kedepannya beberapa kampus sudah mulai melirik karena jumlah guru BK khawatir nanti sudah penuh tetapi lulusannya masih belum banyak yang terserap. Kampus-kampus ini sudah memilih selain menjadi guru BK. Jadi ada kompetensi lain yang bisa dimiliki oleh seorang lulusan S1 bimbingan dan konseling. Oke. Itu seperti apa, Pak? Sudah ada belum sih dalam katakanlah KKNI atau di level-level ini kita sudah bisa misalkan ambil peluang karir yang berbeda tapi masih sebenarnya satu ranah lah, masih ada hubungannya dengan bimbingan dan konseling. Ya, baik. Jadi kalau dari KKNI, seorang sarjana pendidikan bimbingan dan konseling itu dia masuk KKNI level 6. Level 6 ini artinya dia bisa mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari di perkuliahan. Nah, kalau kita tidak mau jadi guru BK, misalnya kita pengen arah karir yang lain, ada beberapa alternatif yang bisa dipilih, misalkan jadi dosen. Tentu saja harus menambah dengan S2. Ya. Bahkan saat kita mau jadi guru BK pun tidak bisa langsung lulus dari S1 BK. Harus ditambah pendidikan profesi guru BK terlebih dahulu. Nah, selain guru, dosen, kita juga bisa mengarahkan karir kita kepada menjadi seorang konselor kan ada beberapa, misalnya konselor adiksi atau konselor anti narkoba, bisa juga pekerja sosial, bisa juga menjadi seorang perancang pengukuran perilaku untuk asesmen non-tes. Bisa juga menjadi seorang Ya, halo Pak Rian. Masih loading. Oke, sambil menunggu bergabung ya, teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan bisa menjadi konselor adiksi juga. Jadi konselor anti narkoba, kemudian menjadi konselor sosial. Karena beberapa kemarin ada teman-teman yang DM
DM ke Rubicon, Mas kalau misalkan yang mempelajari konseling sosial misalkan, prospeknya bagaimana sih? Nah, ini tadi sudah dijelaskan, bahkan bisa menjadi konselor sosial, kemudian mungkin bisa saya tambahkan beberapa ada di NGO, di LSM, gitu. Nah, ini kita menunggu lagi Pak Riannya bergabung. Ya, Oke. boleh Sampai Pak yang Rian. terakhir tadi sampai mana? Sampai konselor perancang perilaku. Oke. Perancang perilaku, perancang pengukuran perilaku untuk asesmen Perancang non-tes. pengukuran perilaku. Oke. Kemudian asisten pelaksana testing. Kemudian kita juga bisa menjadi konsultan bagi guru BK untuk merencanakan kegiatan bimbingan. Kemudian kita juga bisa menjadi trainer atau motivator. Kita bisa juga menjadi konsultan di bidang pengembangan diri. Nah, tentu saja memang dari beberapa alternatif karir yang saya sebutkan tadi, ada yang bisa langsung dipakai oleh para lulusan S1BK, tetapi juga ada yang perlu peningkatan kompetensi melalui kegiatan sertifikasi dan juga pelatihan. Nah, memang di beberapa hal, misalnya tadi pengukuran perilaku, yang non-tes ataupun asisten testing, kemudian perancang layanan kegiatan bimbingan, itu bisa langsung kita sebagai lulusan S1BK untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya kegiatan pelatihan tambahan. Karena itu sifatnya fleksibel dan juga sudah kita pelajari sebelumnya di perkuliahan. Jadi sebenarnya kata kuncinya hanya ada satu, kita tidak bisa menjadi konselor atau guru BK. Karena kalau mau jadi konselor, kita harus lulus pendidikan profesi terlebih dahulu, PPGBK maupun PPK. Tetapi untuk melaksanakan bimbingan atau merancang kegiatan bimbingan, itu kita boleh. Karena secara teori disebutkan oleh Gasda, itu kegiatan bimbingan bisa dilakukan oleh tenaga ahli yang terampil. Tapi kalau konseling, itu hanya boleh dilakukan oleh seorang ahli yang sudah terlisensi melalui kegiatan beberapa jam pelatihan. Sehingga untuk kegiatan perancangan bimbingan, kemudian perancangan asesmen non-tes, itu bisa langsung diaplikasikan. Sedangkan yang lain itu membutuhkan pelatihan tambahan. Ataupun kita membutuhkan yang namanya sertifikasi. Kenapa harus melakukan sertifikasi terlebih dahulu? Kenapa kita harus menambah pelatihan terlebih dahulu? Karena kita harus memastikan bahwa pekerjaan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Saat kita sudah bergabung dengan satu asosiasi atau tersertifikasi, itu ada pihak lain yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Sehingga misalkan ada masalah dengan pekerjaan kita, nanti akan ada lembaga atau orang lain yang akan membela kita. Apakah pekerjaan kita sudah sesuai dengan aturan yang ada? Kalau memang sudah sesuai aturan, maka itu tidak disebut malpraktik. Kalau ada kesalahan dalam prosedur, itu nanti akan ada audiensi atau advokasi dari lembaga pelatihan atau etik yang sudah kita miliki. Sehingga posisi pelatihan di sini sebenarnya untuk mengamankan posisi kita dalam melakukan kegiatan pekerjaan kita.
Oke, bahkan sudah dijelaskan kalau memang berbicara masalah profesi secara yuridis harus ada payung hukumnya. Kemudian memang juga disupport oleh asosiasi. Jadi maka memang profesi ini diakui adanya gitu ya, Pak Rian ya. Betul. Oke, baik. Sekaligus kita akan buka langsung dengan sesi pertanyaan. Jadi kita mix ya, Pak Rian. Karena nanti kita punya waktu 30 menit lagi, sekaligus teman-teman nanti boleh tanya-tanya nih. Ini ada pertanyaan dari Mia Nura. Jadi apakah profesi perancang perilaku, asesmen non-tes, dan asisten pelaksana testing itu kita bekerja di suatu lembaga tertentu? Oke, jadi untuk perancang program bimbingan, layanan bimbingan, ataupun untuk perancang asesmen perilaku non-tes, itu sarjana bimbingan dan konseling, itu bisa berusaha sendiri, maupun dia bekerja untuk orang lain di satu lembaga kepelatihan, atau bekerja langsung kepada sebagai konsultan dari guru BK. Jadi untuk profesi perancang asesmen tadi itu memang membekali para alumni untuk bisa berwirausaha. Jadi bisa berusaha sendiri atas nama dia sendiri, maupun dia ikut di satu lembaga kepelatihan yang sudah ada. Jadi ini untuk mewadahi yang katanya Mas Rizky tadi, tidak mau bekerja di luar sekolah. Ya, betul. Dan saya jadi teringat Pak Rian, untuk di S1 memang waktu itu sempat kita ada ini ya, ada katakan mata kuliah misalkan asesmen non-tes. Nah, tapi apakah kemudian itu cukup untuk membuktikan atau kita sudah terstandarisasi kualifikasinya untuk menjadi ini asisten tes misalkan ya. Karena saat ini kan kita tahu bahwa ada satu movement dari bimbingan dan konseling untuk menyelenggarakan semacam sertifikasi tes. Jadi kita di sana legalnya sudah ada dan kita disupport oleh asosiasi. Nah, apakah harus menempuh itu terlebih dahulu atau bagaimana, Pak Rian? Ya, jadi yang saya sebutkan tadi memang untuk non-tesnya. Karena kalau untuk tes yang terstandar, kita terikat oleh asosiasi, ada yang namanya Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, salah satu divisi yang ada di APKIN. Kalau kita mau melaksanakan sendiri asesmen testingnya, maka kita perlu untuk mengikuti sertifikasinya terlebih dahulu. Tetapi untuk non-tes, karena sifatnya non-tes ini memang tes yang tidak terstandar, misalnya instrumen observasi, instrumen untuk wawancara, atau instrumen-instrumen non-tes yang lain, kita bisa mengembangkan sendiri instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja pengembangan instrumennya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang sudah diajarkan selama di kampus. Ya, baik. Kemudian agar nanti kita ini ya tidak salah memaknainya untuk teman-teman semua, untuk yang tes terlebih tadi, walaupun kita sudah tersertifikasi dari yang IIBKS lakukan gitu ya Pak Rian, sudah ikut yang sertifikasi sebagai asisten tes gitu ya, tester. Tapi ranahnya kita masih di bidang pendidikan ya Pak. Pendidikan. Masih belum keluar. Nah itu dia, jadi jangan salah diartikan kemudian untuk screening karyawan, untuk pegawai, kita wilayahnya tidak di situ. Jadi masih di pendidikan saja Pak ya. Ya, betul. Jadi balik lagi ke depan, rumpun bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia itu rumpun pendidikan, sehingga hampir semua kegiatan yang kita lakukan sebagai lulusan bimbingan dan konseling itu berada di wilayah pendidikan. Tetapi yang namanya pendidikan tidak harus di dalam sekolah,
bisa di luar sekolah, kita bisa bergerak dari luar sekolah juga sebagai Oke, wirausahawan, bimbingan dan konseling. oke. Baik, terima kasih Pak Rian. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan diperbolehkan untuk bertanya. Sekaligus nanti saya masih chit-chat dengan Pak Rian. Teman-teman boleh mulai menyiapkan pertanyaannya, gitu ya. Kemudian Pak Rian, sejauh ini lulusan kita yang sudah kita ini ya based on data misalkan, banyak nggak sih yang ternyata bekerjanya di luar konselor sekolah? Kedetek nggak sih itu? Ya gini. Jadi walaupun kampus yang menyelenggarakan BK itu tidak banyak, tetapi jumlah mahasiswa BK itu terhitung banyak. Mungkin kalau setiap tahun yang lulus ya 800 sampai 1000 orang aja ada. Tetapi kekurangan guru BK itu masih terjadi. Artinya memang banyak lulusan dari S1 BK yang tidak bekerja di dalam sekolah untuk menjadi guru BK. Mereka banyak bekerja di luar sekolah, mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya dengan pendidikan sampai pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, sebagai contoh yang ada di luar pendidikan, itu misalnya menjadi teller bank, atau bahkan ada juga yang menjadi HRD di perusahaan, tetapi memang dia setelah lulus masih harus menambah pelatihan atau sertifikasi tertentu. Jadi kekurangan guru BK di sekolah itu menjadi tanda bahwa lulusan BK itu juga banyak yang bekerja atau berwirausaha di luar bidang bimbingan dan konseling. Ya, oke. Saya jadi teringat gini, mumpung belum ada pertanyaan dari teman-teman, ada karir alternatif untuk teman-teman BK. Tadi sudah disebutkan sih sama Pak Rian. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, ya ada banyak hal yang kita punya kans gitu ya di luar untuk berdaya. Cuman mungkin kita juga perlu ingat bahwa kita perlu menambah kompetensi profesional yang tidak hanya melulu administratif. Contoh untuk saya akan masuk menjadi guru BK, berarti saya harus sudah punya syarat PPG atau PPK dan clear secara administratif saya masuk. Kira-kira kompetensi profesional apa lagi Pak yang perlu kita tambah? Apakah hanya cukup dengan yang tadi administratif tadi, atau kita perlu nambah kompetensi profesional yang bisa dibilang juga punya sertifikasi gitu? Oke. Sebenarnya misalnya kita ngomong guru BK di era pandemi ini. Guru BK di era pandemi ini dia harus mampu membuat layanan bimbingan jarak jauh. Dia harus mampu melaksanakan layanan konseling jarak jauh. Itu artinya kemampuan IT-nya itu juga harus mumpuni. Misalkan dulu waktu kuliah nggak paham-paham banget soal media bimbingan atau media pembelajaran, maka dia perlu untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi, pelatihan untuk merancang kegiatan bimbingan menggunakan IT misalnya. Jadi kemampuan teknologi itu harus dimiliki oleh para guru BK utamanya. Walaupun di luar saat kita mau menjadi misalnya mau berwirausaha sendiri, kemampuan IT ini juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk mendukung kesuksesan usaha yang kita buat. Selain kemampuan IT, kalau kita lihat sebenarnya di luar pendidikan S1
baik itu S1 BK maupun S1 yang lain, di luar sana itu banyak yang namanya LSP, Yap. Lembaga Sertifikasi Profesi. Mulai dari misalnya LSP untuk membuat kue, LSP untuk montir, dari pekerjaan-pekerjaan yang paling sederhana sampai pekerjaan yang paling rumit, itu ada LSP-nya, dan itu bisa kita ikuti pelatihannya untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya. Jadi mungkin ada yang menganggap ini administratif, tapi kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa meningkatkan kompetensi yang ada, ataupun kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang kita merasa masih perlu untuk meningkatkannya. Misalkan hipnoterapi, itu kan juga ada asosiasi dan juga ada pelatihannya juga, sehingga bisa mendukung kegiatan bimbingan kita atau kegiatan profesi kita di luar sekolah. Ada asosiasi untuk play art therapy untuk saat kita mau buat lembaga untuk anak-anak misalnya, atau saat kita mau membuat sekolah sendiri, misalnya saya orang kaya mau buat sekolah sendiri, Sekarang belum saya kaya, bisa ikut pelatih, belum, Oh, belum ya. saya bisa ikut pelatihan Montessori misalnya, Ya. agar sekolah saya terlisensi oleh Montessori misalnya. Sehingga kegiatan pelatihan-pelatihan di luar kuliah itu juga sangat penting untuk kita kuasai. Dan ini juga zaman sekarang. Oke, sepertinya clear, Pak Rian. Kalau ijazah zaman dulu kan ada ijazah, kemudian ada akta. Akta 4. Ya, akta 4. Nah, kalau sekarang akta 4 itu sudah nggak ada. Diganti KPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Nah, kalau kita tidak pernah mengikuti perlombaan, kita tidak pernah mengikuti pelatihan, maka SKPI kita itu kosong. Ya. Dan itu kalau misalkan kita mau bekerja untuk orang lain, dilihat SKPI kita kosong, itu bisa saja kita dikira hanya mengandalkan ijazah saja, sedangkan kompetensi kita masih dipertanyakan. Ya. Sehingga sangat penting untuk mengikuti kegiatan kepelatihan yang ada di luar agar bisa mendukung kompetensi yang kita miliki. Karena memang trennya ke depan itu seperti itu. Ijazah itu sedikit demi sedikit akan tergantikan oleh sertifikat pelatihan-pelatihan yang harganya mungkin ada yang murah, ada yang mahal gitu. Ya. Saya mungkin bisa kasih saran untuk yang murah. Ya, terkait IT tadi, karena saya mengambil satu sertifikasi dari Microsoft dan levelnya internasional. Contohnya, kita di bidang pendidikan ada Microsoft Certified Educator. Nah, itu bisa teman-teman juga bisa ambil dan itu murah. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah naik karena dia internasional, dia mengikuti harga dolar. Jadi, cuman masih tergolong murah dibanding sertifikasi-sertifikasi yang lain. Itu Pak Rian. informasi yang bagus itu. Ini ada pertanyaan dari Laila Nazifa. Mohon izin bertanya Pak, untuk sertifikasi tes yang terikat asosiasi apakah perlu kuliah lagi? Jika iya, di kampus mana yang menyediakan program sertifikasi tes tersebut dan berapa tahun? Silakan Pak. Ini saya nggak di-endorse, saya hanya menyampaikan aja informasinya. Ya. Kebetulan tahu. Kalau sertifikasi tes itu adanya di Universitas Negeri Malang. Ya. Itu diselenggarakan oleh Ikatan Instrumentasi Bimbingan Konseling Indonesia. Biasanya sih pelaksanaannya sekitar bulan Mei sampai Juli. 40 hari kerja. Jadi pelatihannya 40 hari kerja dan ada PPL kalau tidak salah di akhir, langsung berlatih ke lapangan
nanti setelah lulus pelatihan itu akan mendapatkan sertifikat dan kewenangan untuk melakukan tes di bidang pendidikan. Ya. Tentu saja ada masa berlakunya dan bisa diperpanjang secara berkala. Per 2 tahun kalau nggak salah ya Pak, Ya, per 2 tahun. lisensinya. 2 tahun. Sekaligus menambahkan pertanyaan lanjutan dari Mbak Lila Asfarina. Ketika kita mendirikan lembaga testing sendiri tadi, apakah berarti di dalamnya harus ada sarjana psikologi atau bagaimana? Oke, kalau yang testing, Ya. saat kita sudah punya sertifikasi tes dari IIBKIN, maka kita tidak perlu ada psikolognya. Karena kita sudah diberi kewenangan untuk melakukan tes, hanya saja terbatas untuk bidang pendidikan. Dan untuk tes-tes yang tidak melibatkan pemahaman kepribadian yang sangat mendalam. Sehingga ada batasannya. Tapi kalau mau membuat lembaga tes yang bisa melakukan tes di dalam sekolah dan di luar sekolah, yang tesnya sampai mendalam, maka kita perlu untuk merekrut seorang psikolog dalam lembaga kita. Oke, terima kasih Pak Rian. Pertanyaan lanjutan dari Hartisma 93. Saya guru BK tapi bukan dari lulusan BK. Jadi saya memang merasa sulit sekali untuk menjadi guru BK yang baik untuk siswa. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisa menjadi guru BK yang baik? Gitu. Dan lanjutan Pak, bagaimana caranya melakukan pembelajaran lewat daring saat pandemi sekarang? Oke. Jadi ini pertanyaannya dilematis karena saya dosen BK. Jadi begini, karena sudah terlanjur jadi guru BK di sekolah, jadi saya menyarankan ya kalau bisa sekolah lagi S1 BK. Nanti pasti akan bermanfaat sampai dengan pensiun. Yang kedua, Ibu bisa menjadi guru BK yang baik dengan cara ya menerima para siswanya apa adanya, mendengarkan kalau mereka sedang memiliki masalah, mengurangi yang namanya judging. Jadi jangan keburu-buru memberi saran sebelum mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Dan yang paling penting adalah perbanyak usaha untuk melakukan kegiatan preventif. Jadi kekuatan BK itu ada di layanan preventifnya. Apalagi di masa pandemi COVID saat ini. Kita tidak mungkin melakukan konseling face to face dengan anak-anak, dan hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan yang akan bermanfaat bagi para siswa adalah dengan membekali mereka dengan banyak pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan dalam kegiatan bimbingan yang kita lakukan. Sehingga mereka tahu bagaimana harus beradaptasi dalam kehidupannya, beradaptasi dalam proses belajarnya. Saat ini merasa takut, misalnya khawatir, mereka bisa tahu bagaimana mengontrol diri mereka dengan memberikan layanan-layanan preventif itu akan menjadi hal yang bermanfaat untuk para siswa. Tetapi para siswa itu sangat suka kalau guru BK-nya memahami mereka, sehingga mereka merasa nyaman dengan guru BK tersebut. Tuh, mungkin itu yang bisa dicoba Ibu kalau belum berasal dari S1 BK.
Kalau saya ada tambahan Pak Rian, jadi terima kasih. Boleh. Jadi tambahannya kalau misalkan Ibu tidak sendiri di sekolah, nah itu adalah rekan sejawat kita, bisa sekaligus belajar dengan beliau, jadikan rekannya sebagai role model untuk belajar seperti itu. Dan yang kedua bisa lihat Rubicon terus di sini ya. Jadi mungkin akan banyak masukan dan insight baru untuk wah seharusnya saya bagaimana nih secara profesional menjadi guru BK yang baik. Gitu. Ya ini ada yang juga ini komen Raswamita nih. Beliau pernah ikut tes di UM katanya 15 juta. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut tes itu ya. Kemudian ada masuk harapan nih dari Pak Nararia. Ini dosen BKUTY. Berharap Apkin dapat membuat sebuah sertifikasi yang terlisensi secara nasional, syukur terafiliasi dengan BNSP, tapi penyelenggaraannya tidak lama, misal 2-3 hari seperti Microsoft yang dilakukan dengan cara daring. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Ibu dosen Pak Rian, dari Ibu Desika Nanda. Ya, selamat sore Pak Rizky dan Pak Rian. Apakah pendidikan profesi konselor boleh membuka praktik mandiri? Oh ya ini menarik nih. Adakah lisensi resmi seperti seorang psikolog yang boleh praktik setelah dia mengikuti S2 profesi? Nah, pertanyaan menarik. Oke. Kalau Ibu Desika pernah dengar PPK, ada di Padang, ada di Semarang, ada di Bandung juga. Itu adalah pendidikan profesi konselor secara mandiri. Tapi memang ada masa berlakunya, diperpanjang dengan dalam beberapa tahun sekali. Oke, jadi bisa untuk melakukan konseling mandiri, praktek konseling mandiri, Pak? Bisa ya. Oke. Karena ini juga mungkin bisa jadi gambaran untuk teman-teman semua. Sekarang sudah banyak Pak beberapa inisiasi dari teman-teman BK yang saya tahu memang lulusan dari magister membuat jasa konseling online. Nah, mungkin bisa jadi gambaran untuk teman-teman semua. Itu juga ada juga yang melakukan seperti itu. Jadi gini, balik lagi ke depan. Aturannya adalah setiap orang yang memiliki keterampilan itu boleh melakukan bimbingan. Tetapi konseling itu terbatas hanya boleh dilakukan oleh konselor. Sehingga ya, jadi harus S1 plus PPGBK ya, betul. Atau K. Ya. Jadi kalau mau menyelenggarakan kegiatan konseling, ada baiknya kita sudah terlisensi sebagai seorang konselor. Sehingga ada pihak lain yang mengawasi kinerja kita dan kita tidak melakukan satu kesalahan tertentu. Tapi kalau untuk kegiatan bimbingan, silakan saja kalau mau melakukan. Paling tidak kita punya konsultan. Begini juga Pak Rian, ketika kita menginisiasi membuat konseling mandiri, kita sudah ini memenuhi kualifikasi tadi sampai PPG atau PPK. Kemudian apakah perlu kita melapor ke asosiasi bahwa saya mendirikan ini? Perlu nggak sih Pak? Perlu. Jadi perlu. Selama ini sepertinya masih ada missing link. Yang penting saya jalan jadi, karena saya sudah. Mungkin karena di satu daerah tersebut belum merasa perlu untuk mendirikan lembaga konseling. Tapi kalau coba nanti, saya pernah membaca juga di Jakarta itu sudah banyak yang mendirikan lembaga konseling yang sudah terlisensi dan mereka sudah, kalau pasang tarif itu bisa sampai 750.000 per jamnya.
Sehingga kalau sudah lulus dari PPK atau PPGBK, silakan saja kalau mau mengikrarkan diri, mau membuat satu lembaga konseling, karena itu sudah ada legalitasnya. Tinggal mengurus ke Apkinnya sebagai lembaga yang akan mengawasi kita. Jadi seperti ini Pak, perizinan kita membuat Iya. merek dagang ke misalkan Kementerian Perindustrian, Ketenagakerjaan. Nah, maksudnya kita perlu juga mendaftarkan merek kita gitu, mendaftarkan. Betul, bahkan yang paling gampang misalnya les-lesan privat. Itu kan mereka juga harus punya izin ke Dinas Pendidikan setempat. Sehingga mereka menjadi lembaga les-lesan yang diakui oleh lembaga instansi resmi. Iya. Oke. Baik Pak Rian, mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi kita akan bisa membahas ini lagi, ya, dengan Pak Rian. Semoga di lain kesempatan bisa bergabung kembali dengan kita. Sebelumnya mohon closing statement dulu dari Pak Rian. Oke. Para mahasiswa BK, para pemerhati bimbingan dan konseling, kegiatan bimbingan dan konseling itu tidak hanya terbatas di dalam sekolah saja. Kita bisa melakukan beberapa kegiatan di luar sekolah, baik itu secara pribadi maupun bekerja sama dengan lembaga tertentu. Selama perizinan yang kita miliki sudah lengkap, kita sudah memiliki kompetensi, apalagi didukung dengan sertifikasi yang kita miliki, maka kita tidak perlu ragu untuk mengikrarkan diri, memiliki sebuah lembaga konsultasi, lembaga testing, dan lain sebagainya. Karena apapun yang kita lakukan untuk bimbingan konseling, itu akan bermanfaat untuk kesehatan mental bagi para siswa dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi penting untuk menghargai kesehatan mental dengan cara kita memperbanyak karya kita baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Gitu, Terima kasih Pak Rian. Baik, itulah tadi kebersamaan kita bersama Pak Rian, dan banyak yang belum puas, banyak komennya, mohon dibahas lagi. Nanti kita akan sediakan waktu dengan beliau untuk membahas kembali. Baik, terima kasih Pak Rian. Kita akhiri dulu untuk kegiatan kali ini. Mohon maaf atas segala Terima kasih Mas Rizky. Okay. Thanks to be here. You're welcome. Oke, baiklah itu teman-teman semua yang ada di Rubicon Indonesia. Terima kasih sudah bergabung, kemudian berpartisipasi. Inilah yang perlu kita tumbuhkan ya. Jadi berpartisipasi untuk silahkan bertanya, silahkan sampaikan kegalauannya, gundah gulananya, agar teman-teman tercerahkan. Dan di dalam referensi teman-teman juga semakin kaya ya. Karena di Rubicon Indonesia ada banyak sekali nanti narasumber yang akan kita undang. Contohnya salah satunya tadi Pak Rian. Kemarin kita dengan parenting. Hari Minggu teman-teman silahkan hadir ya. Hari Minggu nanti kita akan diskusi langsung live dari Amerika dengan salah satu dosen bimbingan konseling dari UNY. Kita akan membahas bagaimana peran BK di Amerika saat pandemi seperti ini. Jadi pastikan teman-teman hadir di hari Minggu besok sekitar 7:30 atau jam 8 malam. Begitu ya teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Support terus Rubicon Indonesia. Terima kasih. Salam Rubicon, salam BK mengudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.